Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Suroto, SPD dari SDN Kesongo L. Peserta diklat pembelajaran mendalam tahap 1. Kelas Bojonegoro 3 tahun 2025. Izinkan kami untuk berbagi video, presentasi laporan program on the job training. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Diklat Pembelajaran Mendalam, yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah se-Kabupaten Bojonegoro, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan rencana tindak lanjut on the job training dengan judul kegiatan optimalisasi model pembelajaran berbasis masalah dengan media miniboard melalui komunitas belajar di SDN Kesongo 1. Jadi sama kok satu gitu. Kemudian latar belakang Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh keragaman dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Pendidik, sarana prasarana, letak geografis, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Juga dipengaruhi oleh 5 komponen yang mendukung kualitas pengelolaan pendidikan yang meliputi visi, misi dan tujuan sekolah, kemudian kepemimpinan, budaya kolaboratif, kedalaman pembelajaran, serta pengukuran dan penilaian baru. Upaya perbaikan proses untuk mewujudkan pembelajaran mendalam tadi, maka sekolah kami mengadakan program kegiatan yang berjudul optimalisasi model pembelajaran berbasis masalah dengan miniboard melalui komunitas belajar di SDN Kesongo 1. Selanjutnya, apa tujuan dari program kegiatan tersebut? Ada 3. Yang pertama, 90% diharapkan guru mampu membuat rencana pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah. Tujuan kedua, 85% guru mampu melaksanakan langkah-langkah atau sintak model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang ketiga, 80% guru mampu melaksanakan penilaian baik formatif, sumatif, termasuk melakukan analisis hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut yang berupa perbaikan dan pengalihan. Ini adalah tujuan yang akan kita capai nanti, yang kita upayakan. Selanjutnya, bagaimana indikator atau tanda-tanda tujuan tersebut tercapai? Ini saya rumuskan agak banyak ini. Yang pertama, guru mampu mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar murid. 2, guru mampu memilih 1 atau 2 dari 8 dimensi pengelulusan yang bisa dikaitkan dengan materi ajar yang sudah disampaikan. 3, guru mampu praktek pedagogis, artinya dia bisa memilih metode, model, strategi, dan khususnya pembelajaran berbasis masalah. 4, guru mampu memilih media dan sumber belajar yang relevan. 5, guru mampu merumuskan tujuan pembelajaran dengan level keterampilan berpikir tingkat tinggi. 6, guru mampu merancang desain lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah. 7, guru mampu merancang terbangunnya kemitraan pembelajaran antara murid dengan murid, guru dengan murid, guru dengan guru, maupun guru dengan orang tua dan masyarakat. 8, guru mampu memilih pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran. 9, guru melaksanakan pembelajaran yang membuat murid punya kesadaran penuh dan regulasi diri terhadap proses belajar yang dijalani dan tujuan yang ingin dicapai. 10, guru mampu melaksanakan pembelajaran yang bermakna, materi ajar yang
kondisi hari. 11 guru melakukan pembelajaran dengan suasana yang menggembirakan. 12 guru dalam pembelajaran memberi ruang pada murid untuk belajar memahami sepenuhnya atas materi yang dibahas. Agak banyak Bapak-Ibu. 13 tujuannya tapi tanda-tandanya ternyata tidak. Guru dalam pembelajaran memberi ruang pada murid untuk menerapkan dalam kehidupan atas konsep materi ajar yang diterima. 14 guru dalam pembelajaran memberi ruang pada murid untuk bisa merefleksi, mengevaluasi atas pengalaman belajar yang telah diterima, menyadari kelemahan, memperbaiki dan meningkatkan potensi yang lebih optimal. 15 guru melakukan penilaian formatif, yaitu selama pembelajaran berlangsung untuk mengetahui kemampuan awal murid ini, maksudnya formatif awal maupun umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian 16 guru melakukan penilaian sumatif, yaitu untuk mengetahui tingkat tercapaian tujuan pembelajaran baik untuk ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang terakhir, guru melakukan analisis hasil evaluasi yang hasilnya untuk rencana tindak lanjut, perbaikan maupun pengayaan. Ada 17 tanda-tanda kalau tujuan yang saya sampaikan tadi tercapai. Bapak Ibu, ini visi sekolah kami. Ini hasil penyelarasan visi misi dan tujuan yang kita sesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Terwujudnya insan bertakwa, berbudi luhur, unggul akademik dan terampil serta berbudaya lingkungan. Profil sekolah kita, jumlah guru ada 6 guru kelas, 2 guru mapel. Rombelnya ada 6 rombel dengan murid 133. Prasarana ada 6 ruang kelas, 1 kantor, 1 perpus, 1 musola, 3 toilet. Sarananya ada 9 laptop. Terima kasih. Ini kemarin kita masuk sekolah pemuda dapat fasilitas laptop ini. Kita begitu. 15 Chromebook, 4 TV smart, 2 LCD proyektor, 3 printer, 3 set sound system. Ini peralatan kita Pak. Ini hasil efisiensi dari program sekolah pemuda kemarin. Kemudian pendukungannya 1 set drum band, 1 set rebana, 1 set grup band musik. Kenapa Bapak Ibu profil ini saya sampaikan? Profil ini adalah data dari mana kita melangkah, awal kita melangkah. Jadi apapun kegiatan kita dasarkan pada kondisi profil atau istilahnya jati diri kita ini startnya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam tahap program implementasi ini ada 4 tahapan, yaitu ada nanti dimulai dari assess, desain, implementasi, dan measure atau pengukuran dan refleksi. Kita mulai dari kegiatan assessment atau kegiatan identifikasi masalah. Bapak Ibu, sebelum kita memilih program, tentu kita harus tahu dari mana kita mulai. Untuk itu, kami telah melakukan analisis karakteristik sekolah ini dalam upaya untuk melakukan penyelarasan visi misi dan ujian dengan menggunakan teknik SWOT yang kemarin itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan analisis SWOT, yaitu komponen pendukung pembelajaran mendalam, di mana implementasi pembelajaran mendalam itu dipengaruhi oleh 5 komponen. Yang pertama itu visi dan tujuan, kemudian kepemimpinan, 3 budaya kolaborasi, 4 kedalaman pembelajaran dan pengukuran dan penilaian baru. Jadi 5 komponen ini sangat menentukan implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga, kita melakukan analisis kebutuhan belajar guru terkait dengan program yang kita tentukan. Jadi dari hasil analisis ini sehingga muncullah ide program yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu optimalisasi model pembelajaran berbasis masalah dengan media miniboard melalui komunitas belajar. Jadi berangkat saya dari sini Bapak Ibu. Ada analisis 5 komponen ini dengan melalui wawancara juga termasuk memberikan angket. Ternyata
guru-guru kita memilih, yaitu terkait dengan kedalaman pembelajaran. Dari situlah saya angkat untuk menjadi satu ide program. Dan termasuk visi misi itu juga berlaku semuanya, karena visi misi itu adalah hal utama dalam tiap kegiatan. Ini hasil tadi, analisis tadi, baik analisis 5 komponen pendukung pembelajaran mendalam maupun kebutuhan belajar guru. Ini hasilnya, ini tidak saya sebutkan. Kemudian tadi analisis sudah kita tentukan, jadi kita pilih di program tentang kedalaman pembelajaran yang kedua tentang visi-misi. Selanjutnya kita masuk ke desain atau rancangan. Kegiatan implementasi pembelajaran mendalam itu dilaksanakan bulan September sampai Oktober sudah dengan jadwal yang ada nanti. Kegiatan ini melekat dengan jadwal komunitas belajar. Kita setiap Rabu itu melaksanakan kegiatan kompil, sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yang menjadi narasumber adalah kepala sekolah dan guru yang mengikuti diklat. Kemudian strategi pelaksananya diawali dengan kegiatan pengibasan dan penyelesaian visi misi sekolah, diskusi kolaboratif, perbaikan pembelajaran melalui siklus inquiry kolaboratif. Ini instrumen yang kami siapkan Bapak Ibu, ada undangan, jadwal, banner, bahan layar, data hadir, instrumen telaah RPP, instrumen observasi pembelajaran, instrumen telaah penilaian, catatan refleksi guru, kemudian ada assess atau identifikasi kebutuhan program, instrumen penyelesaian visi misi tujuan, desain rencana kegiatan, ketercapaian tujuan program, evaluasi kegiatan, inquiry kolaboratif, instrumen keterlaksanaan kegiatan, soal berita dan proses, dokumentasi dan penerapan TK audiovisual. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita tidak satu sisi saja terkait dengan apa itu model pembelajaran berbasis masalah, tetapi ini adalah komprehensif. Artinya di kegiatan itu banyak yang terlibat, ada pengibasan, ada workshop, ada observasi pembelajaran di kelas dan macam-macam. Instrumennya ini yang harus sudah kita siapkan. Ini Bapak Ibu, ini jadwal yang sudah kita tetapkan di awal. Cuma dalam perjalanan Bapak Ibu ada kadang jadwal ini yang harus meleset, bisa maju, bisa mundur, karena situasi kondisi di sekolah itu sangat dinamis. Kita sudah menentukan jadwal, bisa jadi mundur atau dimajukan. Tapi yang penting target terlaksana. Ini Bapak Ibu hasil implementasi kegiatan. Tadi kita punya 3 tujuan, maka di sini juga saya analisis 3 tujuan dengan instrumen tadi. Yang pertama ini adalah grafik kemampuan guru dalam menyusun RPP. Maksudnya RPP pembelajaran mendalam yang mengacu pada 4 kerangka pembelajaran, mengacu pada 3 prinsip pembelajaran maupun mengacu pada 3 pengalaman belajar. Nah, di sini dengan menggunakan instrumen kita sudah bisa memperoleh hasil nilai rata-rata 79. Ini. Dan 90% guru sudah bisa menyusun RPP pembelajaran mendalam. Ini kesimpulan yang kita ukur setelah kegiatan pengibasan, pendampingan juga telaah RPP. Kemudian yang kedua, berarti artinya yang satu ini sudah berhasil Bu ya. Karena 90% sudah bisa, lebih dari 90% sudah bisa membuat EPR. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran mendalam, nilai rata-ratanya 8,3 dan 85% guru sudah bisa mempraktekkan. Di sini yang saya angkat adalah pembelajaran mendalam, khususnya praktek model pembelajaran berbasis masalah. Jadi saya menekankan ada 5 sintak atau tahapan yang harus dilakukan dalam model pembelajaran bermasalah. Yang pertama itu orientasi pembelajaran, yang kedua itu pengorganisasian kelas, yang ketiga itu bimbingan dan pendampingan kelompok maupun individu, yang keempat itu menyajikan atau presentasi, yang kelima evaluasi dan refleksi. Jadi 5 itu yang saya
tekanan pada teman-teman guru tidak boleh terlewatkan. Itu napas atau ciri dari pembelajaran berbasis masalah. Saya tambah lagi dengan menggunakan media miniboard. Jadi setiap kelas kemarin saya belanjakan, setiap kelas saya belikan papan kecil itu 5. Artinya setiap kelas dibentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok memegang papan kecil itu. Fungsinya untuk apa? Nanti setiap tugas kelompok, maka dia tidak lagi menulis di buku yang kecil, tapi ditulis di papan tulis itu. Termasuk untuk bahan presentasi di depan menggunakan papan kecil itu. Jadi modelnya model PBL, medianya menggunakan papan kecil. Ini tidak tunjukkan. Nah, ini kegiatan terakhir, yaitu pengukuran refleksi dan perubahan. Ini menggunakan instrumen juga. Untuk penyelesaian visi misi tujuan sekolah itu nilainya 89, Bapak Ibu, predikatnya baik. Tindak lanjutnya kita melakukan review sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Kemudian ketercapaian tujuan program penghibasan ini juga sama, nilainya 89, predikat baik. Pengukuran ketercapaian tujuan penghibasan konsep pembelajaran mendalam ini tidak lanjutnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan program optimalisasi pembelajaran berbasis masalah sama, nilainya ini. Tidak lanjutnya, tingkatkan keterlaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas. Yang kelima, ketercapaian tujuan optimalisasi model pembelajaran berbasis masalah sama. Yang terakhir adalah keterlaksanaan siklus inquiry kolaboratif. Ini yang 4 siklus ini yang nanti akan kita praktekkan seterusnya selama kita masih di dunia pendidikan. Karena untuk memperbaiki proses pembelajaran itu harus bisa mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar guru. Yang kedua ada perencanaan atau desain. Yang ketiga pelaksanaan. Yang keempat adalah melakukan diskusi atau diskusi refleksi dan evaluasi. Kesimpulannya 90% guru mampu membuat perencanaan model pembelajaran berbasis masalah. 2 guru mampu melaksanakan langkah atau sikap model pembelajaran berbasis masalah. 80% guru melaksanakan penilaian. Saran, diharapkan guru mampu membuat perencanaan model pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, diharapkan guru mampu melaksanakan langkah dan sikap model pembelajaran mendalam yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, diharapkan guru mampu melaksanakan penilaian. Ini Bapak Ibu, nah ini model komunitas belajar kita di atas ini. Yang bawah ini adalah ini tadi yang saya maksud, ini miniboard. Ini setiap kelas kita sediakan 5 miniboard ini yang kita gunakan setiap pembelajaran di kelas. Ini anak bisa presentasi, kemudian mengerjakannya di papan miniboard ini. Saya kira itu Bapak Ibu praktek yang sudah saya lakukan. Terakhir ini berkaitan dokumen. Mungkin ini ada link videonya, tapi waktunya mungkin sudah ada batasi. 18 menit. 14 menit. 18. Oke. Baru 11 menit. Ramenya biasa. Yang Pak. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini videonya tidak bisa muncul. Saya kira itu Bapak Ibu paparan saya. Selanjutnya kami mohon saran masukan atau pertanyaan untuk perbaikan dari praktek kegiatan sekolah kita. Yang luar Pak. Di Mas Pak. Bajuannya. Tidak bisa Pak ya? Rekaman. Mungkin dia lama. Bapak Ibu, monggo Pak. Itu kayak wajib Pak. Oke. Masuk kata-kata terakhir Pak. Saya tadi menyimak juga mendapatkan 2 yang ingin saya tanyakan. Yang pertama di tujuan atau hasil yang ingin dicapai
itu kan ada kalimat guru mampu memilih, guru dapat memilih dua dimensi untuk dikaitkan. Itu kalau pengertian bahasa kok menurut saya kurang serba. Mungkin bisa diganti gini, guru mampu mengaitkan dua dimensi program Pancasila untuk seperti itu. Jadi kalau guru mampu memilih kan Profil lulusan. ya Mengaitkan gitu Pak ya. Yang kedua Pak, apa alasan jenengan menentukan persentase yang sama? Ada yang kecil 50% ya tadi yang RPP. Saya tidak sama. 90, 85, 80. Kenapa? Alasannya kenapa? Targetnya Pak ya? Targetnya kok tidak sama? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tadi diharapkan guru mampu mengaitkan dua atau lebih dimensi dari 8 dimensi yang terkait. Ya, terima kasih Pak. Jadi tidak semua mata pelajaran itu kita paksakan untuk terkait dengan 8 dimensi itu. Yang kira-kira itu temanya sama, maksudnya gitu Pak ya? Itu hanya tata bahasa. Ya, tidak memilih tapi mengaitkan. Kemudian tentang target Pak. Kenapa tadi kan di awal saya sudah membuat assessment. Kan mengajar itu ada 4, identifikasi kebutuhan belajar murid, yang kedua merencanakan, yang ketiga melaksanakan, yang keempat mengevaluasi. Itu setelah saya lakukan assessment Pak, ternyata nilai yang paling rendah itu adalah di kegiatan tadi, pembelajaran tadi. Makin mudah berarti targetnya makin rendah. Maksudnya gitu Pak. Makin tinggi targetnya makin Semakin rendah. sulit, semakin mudah targetnya semakin Iya. tinggi. Semakin mudah targetnya semakin tinggi. Lah rata-rata teman-teman itu RPP itu hasil ATM Mbak, adopsi, tiru, modifikasi. Itu saya kira mudah, tapi yang sulit kan ketika kita telaah, kita sesuaikan dengan tuntutan pembelajaran mendalam. Sehingga saya membuat telaah RPP itu kita sesuaikan dengan yang dimaui oleh pembelajaran mendalam. Saya kira itu Pak. Jadi kita sesuaikan dengan kompleksitas dan kebutuhan belajar guru. Ilmu. Cukup Pak? Oke, saya kira itu. Terima kasih atas beritanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.